Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, Masya Allah ya. Terima kasih Kaila, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dan baik, kita akan masuk ke dalam tema kita yang kedua, ini seru banget nih ya. Bahayanya fitnah manusia. Kadang-kadang ada fitnah yang secara langsung, ada fitnah yang kadang-kadang kita nggak sadar kalau itu adalah fitnah ya. Dan insya Allah akan dibahas oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al Ustadz Erik Yusuf. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah la haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa barik salim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga semuanya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya Bib ya, semangat semua nih ya di studio sekarang. Nah, alhamdulillah tadi kita sudah disampaikan temanya tentang fitnah ya. Nah, kalau apa sih sebetulnya fitnah? Fitnah itu kalau kita lihat beberapa ulama menyampaikan al-ikhtibar ya, al-mihnatu. Jadi artinya yang namanya fitnah itu berupa ujian, berupa cobaan ya, berbagai macam cobaan. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan bahwa orang yang bahagia itu salah satunya orang yang terbebas dari berbagai fitnah. Nah, ini kalau kita lihat fitnah itu kan berasal dari berbagai macam peristiwa. Ya, kalau di dalam Al-Qur'an disebutkan aulad, anak-anak menjadi fitnah, istri menjadi fitnah, segala sesuatu menjadi fitnah. Nah, tetapi fitnah di manusia ini juga ada yang kita pahami sebagai dusta gitu. Seseorang berdusta terhadap orang yang lainnya atau seseorang menuduh perlakuan terhadap seseorang yang dia tidak lakukan. Nah, itu juga fitnah. Nah, kita ada nih satu kisah ya. Ustadz akan angkat dari kisah Sultan Al-Murad Ar-Rabi. Ini sultannya kekhalifahan Turki Utsmani di tahun 1620-an. Nah, begini kisahnya. Suatu hari sultan ini, beliau ini selalu kalau bahasa sekarangnya belusukan. Tahu ibu belusukan? Nah, sultan ini belusukan. Jadi belusukan itu memang ciri khas kepemimpinan Islam. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu belusukan. Semua belusukan kan? Nah, ini juga sama. Sultan Al-Murad itu suatu hari sedang berjalan melihat rakyatnya gitu. Nah, ketika dia kaget lihat ada seseorang yang meninggal, ya, yang mati tergeletak di jalan, tetapi tidak ada orang satupun yang mau mengurusi jenazahnya. Nah, kemudian Sultan Al-Murad bilang, wahai kaumku ini, kenapa ada seseorang yang meninggal yang kalian tidak mau mengurus jenazahnya? Terus kemudian mereka bilang, wahai Sultan, itu zindik, orang zindik. Jadi orang-orangnya maaf, nggak tahu itu Sultan. Tapi Sultan bilang, ini kenapa ada orang seperti ini? Nah, dia nggak tahu nih, yang nanyanya Sultan. Nah, dia bilang, ini orang zindik. Apa tuh orang zindik itu? Orang yang kemudian banyak melakukan kemaksiatan. Jadi dia itu suka minum khamar dan suka datang ke pelacuran. Wah, nauzubillah min dzalik ya, orang zindik. Jadi ketika dia meninggal, itu nggak ada yang mau mengurusi jenazahnya. Semua jauh-jauh tuh, takut azab gitu ya. Nah, kemudian kata Sultan yang tidak diketahui ini identitasnya karena belusukan, dia nggak mau diketahui. Bukan pencitraan, bukan. Ya, ini menyembunyikan identitas justru gitu. Nah, kata Sultan, tapi kan ini umat Rasulullah SAW katanya. Harus ada yang kemudian mengurusi jenazahnya, begitu kan? Ya, kemudian dibawa, digotong sama Sultan ini. Di mana keluarganya? Ditunjukkan, keluarganya di sana. Wah, jalan Sultan. Datang kepada keluarganya, istrinya, kemudian istrinya menangis langsung.
Wahai wali Allah, langsung ngomong begitu. Wahai wali Allah, kata istrinya gini ya. Saya sudah bilang sama suami saya bahwa suatu hari dia pasti akan meninggal dan ditinggalkan oleh orang-orang gitu. Terus Sultan ini diam kan? Kenapa engkau memanggilku wali Allah katanya. Begini ceritanya. Suamiku ini ya, setiap harinya kalau kalau siang itu dia datang ke toko penjual minuman khamar. Dia beli sebisa dia beli. Semampu dia beli. Sebanyak dia punya uang. Dia beli khamar itu. Dia bawa pulang dan sampai di rumah ditumpahkan itu ke kamar mandi. Dibuang semuanya itu khamrnya. Dan dia bilang ke istrinya, wahai istriku, semoga hari ini dikurangkan, ditiadakan dosa-dosa orang-orang yang meminum khamr. Gitu, dia beli, dia buang. Malamnya dia bawa itu yang namanya sebisa mungkin, sebanyak mungkin uang yang dia punya. Malamnya dia datang ke tempat pelacuran. Dia bayar yang namanya pelacur-pelacur itu dan dia minta untuk menutup pintunya di malam itu. Dan dia pulang ke istrinya, dia bilang, wahai istriku, semoga malam ini tidak ada pemuda-pemuda dan tidak ada dosa yang dilakukan oleh mereka-mereka para pezina katanya. Coba setiap hari yang dilakukan adalah hal seperti itu. Istrinya bilang, wahai suamiku, orang-orang sudah sering membicarakanmu tentang engkau melakukan keburukan-keburukan. Bagaimana jika engkau nanti meninggal? Tidak akan ada orang-orang yang ingin menyolatimu, mengantarkanmu ke dalam liang lahat. Kata suaminya apa? Jangan khawatir istriku, jangan khawatir. Insya Allah, Allah lah yang mengetahui apa yang aku lakukan. Allah jahroma yakfa. Allah mengetahui yang nampak, yang tersembunyi semuanya. Insya Allah akan datang seorang wali yang akan mengantarkan dan menyolatkan jenazahku ini. Insya Allah katanya. Nah karena itulah kemudian Sultan langsung menangis. Wahai katanya, saya ini adalah Sultan Al-Murad Ar-Rabi. Insya Allah saya akan bawa jenazah suamimu ini ke istana dan kita akan menyolatkan bersama semua ulama dan para pembesar yang ada katanya. Nah itulah kisahnya ya. Nah, jadi kalau kita lihat betapa kadang-kadang orang menilai orang lain dari hanya apa yang dia lihat. Dari apa yang hanya dia ketahui kasat mata. Tetapi belum tentu apa yang dilakukannya sesuai dengan apa yang kita lihat. Karenanya, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhonn. Inna ba'dadh-dhonni ismun. Hei orang-orang yang beriman kata Allah. Jangan kalian terlalu banyak prasangka. Karena ada dosa dalam sebagian prasangka. Inna ba'dadh-dhonni ismun. Dan apa lagi? Wala tajassasu. Nah ini tajasus ini. Tajasus ini apa? Kalau tadi itu berprasangka karena ngelihat ya. Wah ini nih orang suka beli khamr nih. Wah kan karena dia lihat berarti dia peminum kan gitu. Walaupun tadi ternyata belum tentu kan. Nah ini yang namanya tajasus. Yang namanya orang yang nyari kesalahan. Bahkan dia gak datang ke tempat minuman. Bahkan dia gak ngapa-ngapain pun gitu ya. Ini dicari-cari kesalahannya. Tajasus itu. Orang yang nyinyir, orang yang gak bisa lihat orang seneng. Orang yang pengen seneng di atas kesusahan orang. Ya, susah ngelihat orang seneng, begitu kan? Nah, ini tajasus. Makanya wala tajassasu wala yaktab ba'dhum ba'dha. Jangan kalian itu mencari kesalahan-kesalahan ya sesama kalian dan menggibahnya. Nah, orang yang nyinyir, orang yang seneng lihat orang susah, orang yang seneng nyari kesalahan orang ini tabiatnya tabiatus syaiton. Nah, ini kalau tabiat itu ada 4 tabiat. Ya. Ada tabiat hewan. Ya, tabiat hewan ini dia ini karakternya hanya makan, minum, terpuaskan dan masalah biologis. Nah, ini karakter hewan. Tapi ada juga karakter hewan pemangsa, pemburu. Wah, tipe-tipe pemburu nih, Bib. Tipe-tipe pemburu ini seperti apa? Tipe-tipe orang yang kemudian dia kalau seandainya melihat seseorang ingin kemudian
menjatuhkan orang itu, ingin mengalahkan orang itu, ingin kemudian membuat dirinya menang, merasa menang dengan sebagai segala macam cara. Nah, itu yang namanya tipe pemburu, pemangsa gitu. Jadi dia pokoknya puas kalau seandainya dia mengalahkan orang aja, gimana pun caranya, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah tabiatus syaiton. Nah, tabiat setan itu apa? Yang tadi itu, yang senang lihat orang susah, ya, yang senang lihat orang gelisah, khawatir, takut, jauh dari Allah, ngelihat orang maksiat seneng, lihat orang, nah, itu tabiat setan. Yang terakhir tabiat apa? Tabiat malaikat. Tabiat malaikat nih, insya Allah nih kayak ibu-ibu semua di sini nih, kayak pemirsa nih semua di sana nih. Apa tabiat malaikat? Tabiat malaikat itu tabiat yang senang melakukan perintah Allah. Ah, gitu loh. Kalau udah taat, masuk ke dalam perintah Allah, melakukan hal-hal yang Allah sukai, itu senang, itu tabiat malaikat. Nah, karenanya apa? Jauhi oleh kita itu segala macam yang akan mengandung fitnah, yang akan menjurus kepada fitnah, ya. Jadi jangan sampai kita itu melakukan segala hal yang kemudian bisa membahayakan diri kita, membahayakan orang lain, la darara wala dirara kan, dan juga menimbulkan fitnah buat diri kita sendiri, gitu. Jadi jangan cari-cari masalah, gitulah gampangnya loh. Ya, jangan cari-cari masalah karena sesungguhnya ujian itu sudah dikasih sama kita, nggak usah ditambah-tambahin juga, kita selalu akan dapat ujian sama Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ya, jadi kita itu diciptakan yang mati dan yang hidup sama Allah untuk apa? Liyabluwakum ayyukum, untuk diuji sama Allah kalian itu. Apanya? Ahsanu amala. Siapa yang paling baik amalnya. Ya. Nah, karenanya ingat yang namanya fitnah itu karenanya bisa jadi seperti tadi tuh. Al fitnatu asyadu minal qatl. Jadi yang namanya fitnah lebih besar, lebih kejam dari yang namanya pembunuhan. Karena apa? Karena tadi bisa jadi jenazah saja didiamkan hanya karena permasalahan fitnah. Auzubillahi min dzalik, ya. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal seperti itu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Ustadz Erik Yusuf, Masya Allah ya. Ceritanya benar-benar mengetuk hati kita ya Bu ya. Jadi jangan menilai orang dari luarnya aja. Kita nggak tahu ternyata dia lebih dekat dengan Allah dibandingkan kita ya, Masya Allah ya. Dan baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat lagi kita akan membahas tentang 4 musuh orang beriman yang akan dibahas oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Ustadz Fikri AZ. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Setiap negara pastinya memiliki makanan khas masing-masing dengan cita rasa yang beragam. Misalnya saja Indonesia memiliki makanan khas yang digemari dunia seperti rendang, sate, nasi goreng, dan masih banyak lagi. Tak hanya di Indonesia, berikut ini ada makanan khas yang tak kalah lezat dan halal dari beberapa negara muslim di dunia. Pertama, baklava dari Turki. Baklava masuk ke dalam jenis pastry dengan cita rasa manis berlumur gula dan madu. Ketika Anda menggigit baklava, maka akan menemukan bagian kacang yang dimaniskan di sisi terdalam dari makanan khas Turki ini. Akan sangat lengkap jika Anda menyantap baklava ditemani secangkir teh apel hangat yang memiliki rasa masam, membuat siapapun yang memakannya akan langsung jatuh hati. Kedua, takmiyah atau falafel dari Mesir. Dari negara piramida, Anda akan menemukan makanan khas bernama falafel atau takmiyah. Falafel sendiri terbuat dari berbagai jenis kacang-kacangan seperti kacang koro, fava atau chickpea. Biasanya dimakan oleh orang Mesir sebagai menu sarapan bersama roti pita. Bentuk dari falafel sendiri menyerupai perkedel goreng yang berwarna gelap, tapi ketika dibelah akan terlihat warna hijau di bagian dalamnya. Falafel amat populer dan disukai banyak orang, bahkan beberapa negara seperti Jerman dan Amerika menjadikan falafel sebagai makanan sehat untuk mengganti sandwich.
Ketiga, tagine dari Maroko. Boleh dibilang tagine merupakan makanan tradisional Maroko karena hidangan ini akan sangat mudah Anda temukan ketika berwisata ke sana. Memiliki rupa seperti semur yang dimasak dalam pot tanah liat berbentuk kerucut, tagine bisa dimakan langsung menggunakan potongan-potongan roti khas Maroko atau khobz untuk menyendok daging dan sayurannya. Daging yang biasa digunakan untuk makanan tagine ini pun terdiri dari daging sapi, domba, ataupun ayam. Itu tadi beberapa makanan khas dari negara dengan penduduk Islam. Kira-kira mana yang membuat Anda ingin mencicipinya?